Membuka rekening tadi kita bicara itu hal yang mudah kan, teknis sekali, administratif dan mudah. Itu mudah, membuka rekening 1, 2, 3 hari selesai. Iya. Setor, beli dan lain-lain. Yang sulit adalah pola pikir, mindset kita. Stock Podcast with Nicky Hugen and Riyandi Rizky. Selamat datang di Stock Podcast episode ketiga barengan sama Riyandi Rizky dan juga NH. Yeay! Stock Podcast edisi kali ini akan ngebahas tentang kelanjutan dari episode 1 dan episode 2 tentunya kemarin ya Pak ya. Ya. Kalau episode 1 dan episode 2 kemarin kita udah ngebahas tentang apa itu saham. Ya. Kemudian istilah-istilah yang ada di saham. Ya. Kira-kira episode ketiga kita bahas apa nih Pak? Kalau sudah mengerti mengenai saham, investasi, tujuan dan manfaatnya, latar belakangnya kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua kan kita membahas mengenai istilah-istilah. Beberapa istilah yang umumnya ditemukan. Betul. Pertanyaan berikutnya kan, oke, saya udah mantep, saya udah ngerti, saya udah tahu istilah-istilahnya, dan what next? Berikutnya apa sih yang harus saya lakukan? Oh iya, Ya kan? betul, Mungkin betul, itu kan betul. pertanyaannya, Betul. apa yang harus saya lakukan? Betul. Saya udah mantep tuh, yakin gitu loh. Iya, kayak sekarang nih saya setelah kemarin ngobrol nih kan episode 1, episode 2 barengan sama Pak NH gitu. Sekarang saya udah cukup yakin gitu untuk mau jadi seorang investor. Oke, Iya. ya harus. Nah, kemudian yang selanjutnya saya bingung nih, saya mau ngapain nih? Apa yang mesti saya lakukan, Pak? Oke. Masih banyak yang sering sedikit kesalahan, kekeliruan bahwa orang masih bertanya, oke, saya mau jadi investor, saya harus ke bank mana gitu. Jadi masih persepsi yang salah, saham itu seolah-olah mungkin gara-gara kata-kata nabung tadi kali ya. Bener. Nabung saham jadi saya mesti ke bank mana. Bukan begitu. Artinya gini, kalau bank itu tempat kita naruh dana, kita simpan uang kita, tabungan atau deposito. Tapi kalau untuk saham, untuk bertransaksi saham, beli saham, jual saham, nabung saham, kita bukan ke bank, tapi kita ke perusahaan sekuritas namanya. Oh, jadi bukan ke bank tapi kita ke perusahaan sekuritas. Yes, Ada ke banyak perusahaan ya? sekuritas. Ada banyak ya Pak ya perusahaan sekuritas ya? Oh, ada lebih dari 100 seperti. Lebih dari 100. Ada lebih dari 100. Wow. Jadi sama seperti kita buka rekening bank, rekening tabungan atau deposito, di perusahaan sekuritas kita juga diminta untuk mengisi formulir pembukaan rekening saham. Oke. Jadi kita membuka rekening saham di perusahaan sekuritas, kita datang ke kantornya, tapi bagusnya sekarang sudah zaman teknologi seperti ini, beberapa perusahaan sekuritas itu bahkan punya layanan online. Kita nggak perlu keluar rumah, tetap stay di rumah aja, work from home, atau belajar dari rumah, sambil kita bisa membuka rekening saham kita secara online. Oh, jadi nggak perlu keluar rumah, nggak perlu mungkin kalau kita buka rekening bank pun juga masih harus datang ke banknya gitu. Tapi kalau perusahaan sekuritas beberapa sudah canggih untuk kita cukup mengisi melalui apps-nya mereka. Ada beberapa formulir yang diminta. Selain formulir yang harus kita isi tadi, kemudian ada beberapa dokumen. Fotokopi KTP itu wajib karena aturannya harus yang sudah punya KTP yang boleh jadi investor. Berarti 17 tahun ke atas 17 ya. 17 tahun ke atas. Iya, biasanya mereka juga akan meminta fotokopi NPWP. Kalau kita sudah punya, kita wajib untuk melampirkan itu dan ada halaman depan buku tabungan kita atau rekening koran kita. Itu hanya untuk make sure bahwa tabungan ini memang atas nama kita. Iya, dan ini Seperti itu. KTP-nya harus KTP kita pribadi ya, bukan KTP tetangga ya. Harus KTP pribadi. Jangan pinjam punya tetangga, nanti sahamnya jadi milik tetangga kalau kayak gitu. Iya. Jangan salah. Jangan sampai. Iya. Nih kok duitnya nggak masuk-masuk gitu. Tiba-tiba tetangga baru beli mobil baru. Hati-hati dengan itu. Jadi jangan pakai KTP orang lain, pakai KTP sendiri. Seperti itu. Oke, setelah kita melampirkan beberapa kebutuhan nih yang memang dibutuhkan oleh perusahaan sekuritas dalam mengisi formulir gitu ya. Kemudian selanjutnya apa Pak? Setelah kita lampirkan itu, biasanya perusahaan sekuritas itu butuh beberapa hari. Mungkin nggak lebih, sekarang sudah lebih cepat. Mungkin seminggu maksimal, tapi mungkin ada juga yang 1-2 hari atau 2-3 hari sudah bisa jadi. Jadi setelah mereka proses, kita harus tahu bahwa perusahaan sekuritas memproses itu untuk beberapa hal. Pertama adalah
mereka akan membukakan kita rekening khusus untuk saham. Jadi kalau kita jual beli saham yang kita beli itu ada di rekening khusus. Kan saham sekarang tidak ada lagi dalam bentuk fisik. Jadi dalam bentuk scriptless istilahnya, non-warkat. Jadi rekening saham itu untuk menampung saham yang kita beli. Selain rekening saham, perusahaan sekuritas juga akan membukakan kita rekening bank khusus untuk transaksi saham. Walaupun kita udah punya rekening sendiri. Kita punya rekening bank, semua orang punya rata-rata sekarang. Tapi perusahaan sekuritas akan membukakan satu khusus untuk menampung uang kita kalau kita jual. Ataupun kalau kita beli, kita storekan ke sana, perusahaan sekuritas akan mendebet dari rekening itu. Oke. Jadi peruntukannya memang khusus untuk itu. Itu perusahaan sekuritas yang nentuin bank mana yang bakalan dipakai gitu, atau kita yang bisa Ada nentuin? pilihan dari perusahaan sekuritas, biasanya mereka bekerja sama dengan beberapa bank yang sudah ditunjuk oleh regulator. Jadi kita tinggal pilih, kita mau pakai bank yang A atau B atau C seperti itu. Oke, jadi intinya kita ketika buka rekening saham, otomatis sebenarnya kita juga buka satu lagi rekening bank baru. Rekening bank baru. Oke, iya, menarik sih. Ya, yang dikelola oleh si perusahaan sekuritas. Kenapa harus dibukakan? Karena supaya dana kita betul-betul atas nama kita. Jadi kalau Rian membuka rekening saham, akan dibukakan satu rekening bank atas nama Rian. Dulu, ya cerita orang dulu. Nah, ini seneng nih saya nih kalau denger kata dulu. Orang tua melulu nih kalau ngomong dulu gitu. Tapi dulu itu dana nasabah, dana investor itu tercampur dengan milik si perusahaan sekuritas. Nah, itu bisa menimbulkan potensi nanti ada fraud atau kecurangan-kecurangan. Nah, jadi akhirnya pada saat itu OJK atau Bapepam waktu zaman dulu itu mengharuskan bahwa tidak boleh. Investor harus dibukakan satu rekening khusus. Jadi kalau ada perusahaan sekuritas punya 10.000 investor, ya setiap investor akan ada rekening bank khusus selain rekening saham. Oke. Gitu loh. Jadi rekening sahamnya ada, rekening banknya juga ada. Gitu. Iya. Nah makanya jangan pakai KTP tetangga, karena nanti semuanya atas nama tetangga. Sahamnya atas nama tetangga, rekening banknya juga atas nama tetangga. Iya. Tiap bulan nyetor Tapi aja. masuknya ke rekening tetangga. Yang kaya tetangga, jangan. Oke. Selanjutnya nih, maksudnya ketika kita udah berhasil gitu ya membuka rekening saham, apa yang mesti dilakukan nih Pak? Setelah katakanlah 2 hari, 3 hari setelah rekening kita jadi, perusahaan sekuritas akan pastilah email atau memberitahukan kepada kita, Pak Rian, rekeningnya sudah jadi. Rekening banknya sudah jadi, silakan setor. Setoran pertama bukan deposit yang hangus ya, tapi setoran yang nanti kita pakai untuk beli saham. Sekarang banyak yang sudah memperbolehkan kita menyetor dengan deposit awal 100.000. Mungkin ada yang 500.000, tapi banyak yang 100.000. Jadi kita cukup menyetor 100.000 dan kita sudah mulai bisa membeli saham. Tapi karena setorannya 100.000, otomatis kita hanya bisa beli saham yang harganya maksimal 1.000. Ingat satu lot itu 100 lembar. Iya. Berarti 100.000 kita hanya bisa beli saham yang maksimal 1.000. Tapi kalau kita mau, enggak, saya mau store 500.000, 1 juta, 2 juta, 5 juta juga boleh. Karena balik lagi bahwa dana itu akan dipakai untuk membeli saham kita. Tidak ada yang hangus. Kita harus selalu ingat bahwa kembali dana kita itu kita belikan saham-saham yang memang kita mau. Jangan dibalik pola pikirnya. Saya mau mengatakan jangan gara-gara saya store 100.000 dan saya mulai cari saham yang di bawah 1.000. Tidak mesti seperti itu. Yang kita pola pikir yang betul adalah saya mau beli saham A atau B atau C. Kalau kebetulan harganya 3.000, berarti kan harus 300.000. 300.000. Iya kan? Atau harganya 5.000 ya harus 500.000. Kalau saya cuma punya 100.000 ya saya harus nunggu. Nggak apa-apa, saya store 100.000, rekening saya sudah aktif. Nanti tinggal tunggu gajian atau tunggu dapat honor dari mana atau jajanan dari orang tua gitu. Baru saya belikan saham inceran saya. Kan kayak gitu. Oh iya. Jadi
intinya kayak kita maksudnya kalau saya nih beli sepatu gitu, saya ngincer satu sepatu nih yang aduh nih oke banget nih, tapi uang saya kurang gitu, sabar deh nabung dulu. Iya, gitu ya. persis. Gitu Jangan ya? gara-gara uangnya segitu, ya udahlah sepatu. Downgrade jadinya. Downgrade gitu loh. Hati-hati dengan downgrade tadi ya, Iya, ya kan? iya. Ini kita bicara investasi, kita menaruh duit kita, dana kita yang susah-susah kita kumpulkan. Oke. Artinya kita juga harus membeli atau menjadi, ingat kan, menjadi pemegang saham di perusahaan yang kita senangi, yang kita mau. Iya. Jangan mendowngrade perusahaan yang kita mau hanya gara-gara keterbatasan dana kita. Iya, Ya kan? iya, Itu betul, sesuatu betul, yang betul. tipis, tapi kita harus selalu bedakan Iya, iya, iya. hal itu. Ini penting banget nih Stalk Friends ya. Maksudnya biar kita tuh nggak memaksakan istilahnya ya, punya uangnya segitu, ya udahlah paksain aja deh biar tetap punya gitu ya. Terus ternyata malah beli saham yang gorengan. Yang gorengan apalagi. Salah satu pola pikir yang sering terjadi adalah, oh tapi Pak kalau panggilnya Pak, oke lah nggak apa-apa. Tapi Pak kalau saya punya uang 500.000, saya beli saham yang harganya 5.000, saya cuma dapat 1 lot. Cuma dapat 100 lembar, 1 lot doang. Tapi kalau saya pilih harga saham yang 100 perak, saya bisa dapat banyak lotnya dan sahamnya. Hati-hati dengan pola pikir seperti itu. Kadang kita jadinya nyari saham yang murah supaya dapatnya banyak kesannya. Kita Iya, lupa benar. sekali lagi dengan tujuan awal kita. Kita lupa dengan tadi mendowngrade kita punya kemauan menjadi pemilik saham yang keren itu hanya gara-gara kalau itu kita cuma dapat 1 lot. Tapi kalau yang ini saya bisa dapat 10 lot atau 50 lot. Jadi akhirnya kita salah pola pikirnya. Yang dilihat itu bukan lotnya. Yang dilihat itu adalah nilai investasi kita. Rupiah total investasi kita. Tadi 400.000 atau 500.000 ya itu. Bukannya saya punya 1 lot atau punya 100 lot. Bukan itu. Iya benar-benar. Jadi bukan berarti punya lot banyak itu nilainya tinggi. Sama sekali bukan. Iya kan? Iya, oke. Iya kan? Jadi Benar, ngerti. benar. Dan kita tahulah saham-saham blue chip, saham-saham yang perusahaan-perusahaan bagus itu biasanya nilainya tinggi. Saya nggak bilang mahal. Hati-hati dengan kata-kata mahal. Tapi nilainya lebih tinggi. Mungkin sudah ribuan, beberapa bahkan sudah belasan ribu Bahkan atau puluhan ribu. Puluhan ribu. Jangan gentar dengan itu. Jangan Iya, gentar iya. karena harganya puluhan ribu atau belasan ribu dan udahlah saya cari yang harganya ratusan perak. Hati-hati dengan kepala kita yang membawa atau mengalihkan hal-hal seperti itu. Itu penting tuh ya. Maksudnya kita harus tetap tahu, balik lagi kayak episode 2 yang sempat kita bahas gitu ya, perbedaan antara saham blue chip dan saham gorengan. Terus kerugiannya apa kalau misalkan kita ternyata beli saham yang gorengan. Gitu ya. Kalau kata Pak Niki kemarin, batuk gitu. Kalau gorengan kan batuk ya, Iya. kolesterol seperti itu. Kolesterol Iya. gitu. Cuma tinggal penyakitnya aja gitu ya. Pada akhirnya bagaimanapun pasar dan perusahaan yang bagus, perusahaan dengan kinerja bagus, orang biasa sebut blue chip, itu tidak akan berbohong. Artinya gini, maksud saya mau mengatakan bahwa harga yang tercipta itu adalah harga yang wajar. Umumnya seperti itu, karena perusahaan-perusahaan bagus itu harganya jadi wajar. Tapi banyak perusahaan-perusahaan yang harganya tidak wajar dan itu sebaiknya kita hindari. Iya betul. Gitu. Dibandingkan menyesal kemudian. Betul. Wajar tidaknya dari mana? Ingat episode 2 kita sempat bahas sedikit mengenai rasio. Nanti nonton lagi di episode Iya 2. betul, nonton. Yang belum nonton ya episode 1 yang mungkin masih belum tahu nih apa itu saham, bisa nonton episode Oke. 1. Episode 2-nya juga istilah-istilah saham itu udah kita bahas gitu. Nah selanjutnya nih Pak, kalau misalkan kita tadi balik lagi udah punya rekeningnya, terus udah mungkin beli 1 lotnya, Iya. gimana cara membiasakan diri kita untuk nabung sahamnya nih? Karena Oke. kan mungkin ada yang punya cita-cita pengen punya 100 lot saham apa gitu, atau bahkan sampai ada yang campaign 1 juta lot Oke, gitu, seperti bahkan itu ya. ya maksudnya di usia berapa nanti punya 1 juta lot gitu. Wah itu luar biasa kan. Iya, Semangat atau mimpi seperti itu. iya betul.
semangat nabung saham itu sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di buku di luar negeri, di buku itu sudah ada yang namanya, istilahnya tuh dollar cost averaging. Oke. Artinya kalau saya punya uang 100.000 atau 500.000 setiap bulan yang saya bisa sisihkan, sudah setiap bulan saya akan menabung dana saya dalam bentuk saham. Nggak mesti satu saham, bisa beberapa, atau satu saham pun nggak apa-apa. Pokoknya setiap bulan saya akan menyisihkan 500.000 saya untuk beli saham A atau saham B, seperti itu. Okay. Nah, semangat itu, kemudian kedisiplinan itu, dan mimpi itu yang kita lakukan. Nabung saham jadi nabung mimpi, seperti itu. Tapi itu yang kita lakukan. Biasanya gini, ada satu hal yang umumnya disampaikan begini. Ada yang namanya bunga majemuk. Bunga majemuk. Oke, keajaiban dunia ke-8. Baru dengar? Baru dengar sih Baru saya. dengar. Baru dengar sih ini. Yang bilang bukan saya, Uh-uh. Albert Einstein. Oke. Bunga majemuk adalah keajaiban dunia ke-8, di mana kalau kita melakukan, dalam konteks kita menabung saham, membeli saham secara rutin setiap bulan seperti itu, efek bunga majemuk terhadap dana kita itu akan luar biasa. Iya. Akan luar biasa efeknya di masa yang akan datang. Kita bicara mungkin nggak 5-10 tahun, tapi 20-30 tahun ke depan. Saya mau mengatakan juga bahwa Warren Buffett, kalau kita sebagian pernah dengar namanya, salah satu orang terkaya di dunia, dia memulai investasi di usia 11. Iya kan? Dia belum punya KTP waktu itu. Oke. Tapi dia sudah mulai investasi. Saya nggak tahu dia pakai rekening siapa atau rekening orang tuanya. Tapi kalau kita sekarang nggak mesti usia 11, kita usia 17, terlambat sedikit, oke. 25 atau 35, nggak ada yang kata terlambat. Nggak ada kata dalam terlambat. hal berinvestasi. Jadi kita lakukan sekali lagi, membeli saham secara rutin, secara disiplin seperti itu. Menabung, konteksnya jangka panjang, investasi jangka panjang, konsepnya berpikir sebagai seorang pemilik perusahaan, dan itu yang dilakukan. Oke, itu ya maksudnya berarti harus konsisten setiap bulannya kita sisihin gitu ya. Kayak jatuhnya apa ya? Kayak kita bayar kebutuhan sehari-hari aja lah gitu ya. Kayak bayar cicilan Bayar gitu cicilan ya. Ini gitu bayar ya. cicilan untuk diri sendiri, untuk Masa depan. masa depan. Masa depan. Keren ya gitu ya. Iya, Ya kan, iya. saya membayar Iya. cicilan untuk diri saya, untuk saya pakai di masa depan. Yang angkanya mungkin kalau setiap bulan 500.000, nggak otomatis 500.000 kali berapa bulan, berapa tahun. Karena tadi, kalau saham itu dari waktu ke waktu naik dan lain-lain, otomatis jumlah tabungan saham kita, investasi kita akan semakin besar. Semakin besar, iya. Ada satu lagi bahwa kadang-kadang dividen, ingat dividen, pembagian keuntungan yang diberikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham, dan kita juga berhak untuk itu. Kalau kita dapatkan dividen, bahkan itu lebih baik direinvestasikan. Saya dapat dividen, oke, cukup untuk beli satu lot, saya belikan lagi saham yang sama. Itulah namanya reinvestasi, itulah namanya efek bunga majemuk yang akan kita rasakan di masa tua. Iya, betul. Ya berarti kadang kan sebenarnya ada yang bilang kalau misalkan uang dividen ya udah baru itu dipakai buat keuntungan kita, ya sedikit happy lah. Boleh gitu. juga, nggak apa-apa juga. Nggak apa-apa Namanya juga sih, anak ya. muda, Iya. milenial. Oke, dividennya saya traktir teman, traktir pacar gitu. Iya. Oke aja. Iya. Iya Saya kan? sih udah sempat kepikiran tuh. Oke. Pakai duit dividen traktir teman-teman asik sih nih. Iya. Ini duit keuntungan kemarin beli saham. Sangat bisa. Jadi Bisa ya. kenapa bisa ya? Namanya kita pemegang saham, pemilik Iya. perusahaan. Dividennya saya nggak belikan saham lagi, tapi saya untuk happy ya dong. Iya. Happy-happynya itu dari uang yang kita hasilkan dari sana. Iya, betul. Bukannya happy dari uang yang kita rencananya harusnya bisa pakai untuk belikan saham seperti itu. Nah, Iya kan? benar. Jadi tetap on track lah gitu. Iya. Karena dividen itu kan di luar ya. Maksudnya itu keuntungan yang dihasilkan gitu ya Pak ya. Ya. Oke. Nah, tapi nih kadang kan gejolak anak muda suka nggak sabaran. Gimana maksudnya menurut
Pak Niki gitu ya, untuk kita bisa tetap konsisten terus nabung selama bertahun-tahun lamanya gitu. Apalagi mungkin kadang suka istilahnya panasan gitu ya, ngelihat kayak aduh ini kayak saham ini bagus nih, ini kayak kita tarik terus kita beli lagi yang ini. Nah kalau gitu gimana? Membuka rekening tadi kita bicara itu hal yang mudah kan, teknis sekali, administratif dan mudah. Itu mudah, membuka rekening 1, 2, 3 hari selesai. Iya. Setor, beli dan lain-lain. Yang sulit adalah pola pikir, mindset kita. Tadi sebenarnya kita sudah mengulang-ulang bahwa kita beli saham menjadi pemilik perusahaan, simpan untuk jangka panjang tadi untuk rencana apapun di kemudian hari. Tapi dalam perjalanan waktu itu sering sekali terjadi, harga saham saya turun. Dan saya ketakutan, panik, dan akhirnya saya menjual saham saya. Dan saya bye-bye, saya nggak mau lagi deh, karena rugi gitu loh. Dia lupa bahwa sebenarnya dia membeli saham untuk jangka panjang. Sama juga, PR yang sama, tantangan yang sama terjadi pada saat harga saham naik. Begitu betul. naik 10-20%, galaunya sama. Udah naik nih, saya takut nanti turun lagi. Manusiawi sih. Iya. Betul-betul manusiawi. Saya takut turun lagi dan saya buru-buru jual. Buru-buru jual, berharap nanti kalau dia turun lagi, saya beli lagi. Tapi kita lupa bahwa kita jadinya bukan berinvestasi jangka panjang, tapi kita sedikit mulai nyerempet ke spekulasi. Berpikir bahwa saya bisa jual dulu, nanti turun saya beli lagi. Nah, pola pikir seperti itu yang harus selalu kita tanamkan sejak awal. Tadi, semudah itu setiap bulan saya merem aja, saya beli saham ini dan saya istilahnya saya nggak mau tahu harga sahamnya. Gampangnya seperti itu. Iya. Ya, saya lupain nomor akun saya, nomor untuk login beli saham atau jual saham atau modul jualnya saya delete, saya matikan, kira-kira seperti itu. Tapi saya beli saham dan saya lupakan. Saya simpen karena memang saya simpen untuk jangka panjang. Dalam perjalanan waktu itu memang sangat menggoda, baik turun maupun naik. Nah itu sama, dua-duanya itu menggoda kita untuk tadi di tengah jalan, tiba-tiba jadi mau jual dan lain-lain. Dan itu sangat sering terjadi. Iya. Dan akhirnya mungkin jadi ngerubah kita yang tadinya mungkin niatnya untuk jadi investor, tapi akhirnya tiba-tiba jadi trader. Iya, mau jadi investor kan, tapi kenapa berpikir, saya jual dulu nanti turun saya beli lagi. Loh, itu mah trader. Pola pikirnya bukan begitu. Investor itu orang yang berinvestasi untuk jangka panjang. Banyak cerita yang tidak pas seperti tadi, tapi percaya saya juga banyak cerita orang-orang yang bahkan tidak berpendidikan tinggi pun masih bisa berpikir untuk saya beli, dan memang saya beli dengan uang dingin saya, uang dingin istilahnya, yang memang saya tidak pakai. Jangan pernah membeli saham dengan uang yang akan kita pakai untuk 1, 3, 6 bulan ke depan. Memang uang itu saya rencanakan untuk masa yang akan datang. Jadi saya tidak pernah takut dengan gejolak pasar karena uang itu memang tidak akan digunakan dalam waktu dekat. Iya, biar nggak nyesel juga gitu ya kalau misalkan ternyata mungkin ngelihat aduh tiba-tiba turun gitu. Terus akhirnya panik sendiri gitu. Aduh ini kan uang dapur nih, kepake. Itu yang salah. Itu dari awal sudah salah. Iya kan? Jadi kita bahas di episode sebelumnya bahwa betul-betul instrumen jangka panjang, saham adalah instrumen jangka panjang. Jadi pakai dana untuk jangka panjang. Karena itu sudah betul, dana jangka panjang. Kepala kita, mindset kita, pola pikir kita juga harus jangka panjang. Sesederhana itu. Kembali sebenarnya sesederhana itu. Beli saham, simpan, diem aja. Bulan depan ada duit lagi, kita belikan lagi. Masukin lagi tiap bulan konsisten, terus mungkin tiba-tiba nggak sadar gitu ya setelah 5 tahun atau bahkan 10 tahun loh udah segini uangnya. Luar biasa itu. Yes. Oke, kurang lebihnya mungkin episode 3 sampai di sini dulu. Terima kasih Pak NH sudah menemani kita, dan tentunya nanti di episode-episode selanjutnya kita akan mulai berbincang dengan bintang tamu yang akan kita hadirkan ya Pak ya. Luar biasa. Dan jangan lupa buat Stock Friends yang mau kepoin kita, yang mau berteman gitu ya di sosial media, langsung aja follow Instagram kita di @stockpodcast atau di Instagram kita berdua juga boleh banget ya Pak ya. Siap. Di mana Pak?
Saya di @hoganiki. Di @hoganiki. Kalau saya di @riandrs ya. Silakan langsung aja dikepoin. Dan jangan lupa kalau mungkin belum nonton episode 1 dan episode 2, belum dengar episode 1 dan episode 2, didengerin. Biar makin yakin Harus. gitu. Oke, jadi jangan lupa buat like, comment, and subscribe gitu ya. Biar makin semangat kita bikin kontennya ya Pak ya. Yes. Betul, langsung aja tinggalin komen juga di bawah kalau misalkan lo suka sama konten ini, like, sama subscribe. Thank you. Stock Podcast with Nicky Hugen and Rian Rizky.